Sebagai trader, semua pasti pernah mengalami hal ini. Ketika kita menunggu market konsolidasi hingga akhirnya breakout, kita entry posisi. Tapi, faktanya, market kembali ke area konsolidasi hingga menembus SL kita. Sehingga kita cut loss. Pertanyaannya, hal seperti ini apakah bisa kita hindari? Jawabannya, iya. Tapi, apakah bisa kita hindari 100%? Jawabannya, tidak. Kenapa? Ingat, trading adalah sebuah probabilitas di mana kita tidak bisa mendapatkan probabilitas 100%. Sehingga hal yang simpel dan yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan probabilitas kita setinggi mungkin terhadap false breakout ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Mari kita bahas. Disclaimer dulu, tapi hal ini hanya berlaku dan hanya bekerja di metode saya. Jika kalian atau kamu ingin mencobanya, dipersilakan, tapi perlu hati-hati. Mari kita mulai dengan definisi false breakout terlebih dahulu. Apa itu false breakout? Sesimpel bagaimana sebuah pola gagal menembus konsolidasi, yang mana yang kita berharap untuk breakout tapi kembali ke area konsolidasi, sehingga yang awalnya breakout gagal dan hingga kita sebut dengan yang namanya false breakout. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa false breakout bisa terjadi? Di dalam trading, semua pergerakan diakibatkan adanya transaksi jual dan beli. Nah, orang-orang di balik transaksi inilah yang mengakibatkan terjadinya false breakout. Pada level resisten atau support, ketika harga menyentuh harga di sekitaran resisten dan support itu tadi, tugas market maker atau biasa yang kita sebut dengan bandar, mereka akan mengcounter transaksi kita. Ketika kita beli, mereka akan menjualnya. Sehingga jika volume market maker lebih tinggi, maka false breakout lah yang terjadi. Tapi sebaliknya, jika volume breakout lebih kuat untuk menembus resisten ataupun support, maka breakout terjadi. Inilah kenapa false breakout bisa terjadi, karena transaksi itu tadi. Proses mengcounter transaksi ini yang dilakukan oleh market maker ini biasa disebut dengan liquidity. Jika kita margin call dan habis, maka ada istilah yang dinamakan liquidity. Nah, untuk meningkatkan probabilitas kemenangan kita terhadap false breakout ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat di time frame yang lebih besar, mulai dari H4 sampai D1. Kenapa? Untuk menghindari banyaknya rejection dan kita bisa melihat tren lebih jelas. Kalau kita kecilkan time frame ke misalnya M15 atau M5, semakin banyak rejection, semakin susah kita menentukan keputusan. Bagaimana kita menentukan entry posisi. Nah, menghindari hal itu, kita naikkan dulu ke H4 atau D1. Nah, berikutnya, kita harus menunggu candle confirmation atau menunggu ketika candle sudah tertutup. Sepengalaman saya, ketika saya entry di breakout, saya tidak melihat yang namanya konfirmasi. Ketika candle itu masih dalam pergerakan satu bar, dalam satu time frame, misalnya di H4, dalam H4, berarti satu candle itu berarti 4 jam. Nah, kita harus menunggu dulu 4 jam ini. Namun, pengalaman saya ketika bergerak, saya langsung entry. Nah, disitulah kesalahannya. Jadi, untuk menunggu candle confirmation ini, kita menunggu dulu bahwa pastikan candle dalam H4 atau D1 ini, dia benar-benar tertembus dan hingga pindah ke candle berikutnya. Otomatis dalam satu hari kita harus tunggu dulu di 4 jam setiap harinya. Misal di jam 9, jam 1, jam 5, atau jam 9 malam. Ketika perubahan candle dari satu candle ke candle lain, nah disitulah momen kita menentukan bahwa breakout ini berhasil terjadi, atau malah sebaliknya, false breakout lah yang terjadi. Nah, ini cara kita menghindari yang namanya false breakout, sehingga probabilitas kita bisa lebih naik. Sekarang kita bahas cara mengatasi false breakout ini dan mendapatkan probabilitas yang tinggi. Cara pertama adalah dengan backtest. Backtest ini adalah fundamental dari segala strategi atau metode trading. Tanpa backtest dan kita hanya entry posisi sesuka kita, itu sama aja bohong. Karena apa? Karena kita tidak tahu probabilitas kita seberapa tinggi kemenangan kita, seberapa rendah kekalahan kita. Dengan backtest juga kita tahu seberapa baik win rate kita dan seberapa baik juga risk reward kita. Yang perlu diperhatikan, win rate dengan risk reward selalu berbanding terbalik. Semakin tinggi win rate, semakin tinggi juga resiko kita. Tetapi, jika semakin rendah dan normal win rate-nya, maka risk dan reward-nya juga semakin baik. Ambil contoh,
Jika win rate di angka 80-90%, maka yang kita korbankan adalah reward. Reward semakin kecil, risk kita semakin tinggi. Namun jika win rate kita di angka 55-60%, maka risk rewardnya biasanya lebih baik. Di angka 1:1 atau sampai 1:2. Risknya 1, rewardnya 2. Atau sama, risk rewardnya 1, risknya 1, rewardnya 1 perbandingannya. Jadi sebelum kita masuk ke backtest dan melakukan backtest, pastikan dulu kemampuan kita dalam menghandle kerugian dan keuntungan. Jika kita ingin keuntungan dan kerugian tidak terlalu besar, maka win rate biasanya di angka 55-60%. Cara yang kedua adalah dengan metode 2-2-2. Apa yang dimaksud dengan metode 2-2-2? Yang berarti 2 transaksi, 2 account, dan juga 2 metode. Dengan cara yang kedua ini, kita bisa menghindari dan meningkatkan win rate kita terhadap false breakout. Karena kita tidak memihak dengan harga. Kemanapun harga bergerak, kemanapun market bergerak, kita selalu mendapatkan momentum yang terbaik. Kita ambil contoh market XAUSD yang sedang tren. Ketika tren terjadi konsolidasi atau ranging. Kemudian kita siap-siap untuk memasuki market dengan entry posisi buy dan sell di sekitaran resisten. Nah, di setiap posisi memiliki arah yang berbeda, buy dan sell. Buy berarti satu akun dengan satu metodenya, sell berarti dengan akun yang lain dengan metode yang lain. Nah, ketika false breakout terjadi, maka akun yang kedua, yang sell tadi dengan metode yang lain akan mendapatkan hasilnya. Tapi apa yang terjadi jika sebaliknya? Otomatis buy tadi akan terjemput, sehingga akun yang pertama untuk buy berhasil didapatkan, sehingga satu metode berhasil profit, metode lain tidak. Tapi apakah ini menguntungkan? Jawabannya iya. Kuncinya adalah di cara yang nomor 1 tadi, yaitu backtest. Ketika kita menggunakan metode 2-2-2 ini, kita harus tahu dulu seberapa tinggi probabilitas untuk buy, seberapa tinggi probabilitas untuk yang sell. Kita harus kombinasikan, kita backtestkan. Jika sering terjadi buy ataupun mengikuti tren breakout, maka yang bawah, yang sell tadi bisa kita reduce atau bisa kita kurangi untuk jumlahnya, jumlah transaksinya. Nah, ini menghindari yang namanya ada selisih harga atau selisih keuntungan. Maka dari itu, cara satu dan cara kedua itu saling terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, itu tadi cara saya mengatasi false breakout. Pertama dengan backtest dulu, lalu menggunakan metode 2-2-2. Dan teman-teman bisa bereksperimen sendiri, backtest sesuai kebutuhan sendiri, dan menerapkan 2-2-2 ini. Dimana kita tidak berpihak pada harga. Kemanapun harga itu bergerak, kita mengikutinya. Pada intinya, false breakout itu tidak bisa kita hindari, karena itu merupakan bagian dari market. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan probabilitas kita terhadap false breakout itu, dan kita mempelajari polanya. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat adalah setiap pair, setiap market memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ketika dia false breakout, karakteristiknya juga berbeda. Dan itu harus kita perhatikan. Bagaimana kita tahu karakteristiknya? Dengan cara selalu memperhatikan di setiap pair tersebut. Kita berlatih, kita memperhatikan pergerakan market di setiap pair. Lama-kelamaan kita akan paham, oh polanya akan seperti ini dan seperti ini. Jadi itulah bagaimana kita menghandle false breakout. I hope it will help you and help us to do the trading so we can be a good trader in the future. And the trading living is not a dream. It will become true soon. Right? I'll see you again in the next video. God bless.